Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua tentunya dengan spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan men-spoiler salah satu alur film dari film yang berjudul Castaway on the Moon. Sebuah film yang diproduksi oleh Korea Selatan yang tentu tidak main-main masalah kualitasnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler filmnya. Tetapi, sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa konten-konten kami full spoiler. Tapi, bagi kalian yang tetap ingin menonton konten-konten kami, langsung saja kita mulai spoiler filmnya. Scene diawali menceritakan di sebuah kota di Korea Selatan, seorang pria bernama Kim Sung Hyun yang begitu sangat putus asa karena memiliki banyak sekali hutang, dan ia berencana untuk bunuh diri dengan loncat dari jembatan yang cukup tinggi. Akhirnya Kim nekat untuk loncat dan ternyata dia tidak mati. Dan kini Kim malah terdampar di pulau kecil yang berada di tengah kota. Ya, di tengah sungai itu ada sebuah pulau kecil. Dia merasa sangat bodoh karena untuk mati saja tidak bisa. Setelah terdampar, kemudian Kim menyusuri pulau itu untuk menemukan jalan keluar. Sampai pada akhirnya ada sebuah kapal wisata yang lewat, dan Kim meminta tolong dengan melambaikan tangannya ke arah kapal itu. Dan kocaknya, penumpang kapal yang melihat justru membalas lambaian tangan Kim. Benar-benar luar biasa, karena mereka menyangka Kim memberi salam kepadanya. Kim kemudian membuat tulisan "Help" di tepi sungai, berharap ada yang melihatnya. Teringat dia masih memiliki handphone dan baterainya masih tersisa meskipun sedikit. Kim kemudian mencoba menelpon kekasihnya, namun sang kekasih sudah tidak peduli kepadanya, dan akhirnya baterai pun lowbat dan mati. Kim memang benar-benar sangat sial. Hidupnya sepertinya terlihat sangat hancur. Namun dalam keputusasaannya, Kim menyadari kalaupun dia bisa keluar dari pulau itu, tidak akan membuat hidupnya lebih baik dan bisa terbebas dari segala masalahnya. Lalu Kim pun memutuskan untuk mencoba bunuh diri kembali dengan menggantungkan dirinya, tapi di sini ada adegan kocak. Lah, tiba-tiba perutnya terasa sangat mules dan ingin buang air besar. Karena hal itu, Kim pun batal bunuh diri. Bunuh diri gagal karena mules, luar biasa, dan memilih untuk buang air besar terlebih dahulu. Setelah selesai BAB, Kim pun termenung dan berpikir untuk menunda aksi bunuh dirinya karena Kim merasa lapar. Kemudian Kim mencari bahan makanan dan dia menemukan jamur, kemudian dia makan jamur-jamuran yang tumbuh liar di pulau tersebut. Ketika dia mencobanya, namun jamur itu ternyata terasa sangat enak. Kim kemudian mencoba berkali-kali membuat api dengan gesekan kayu, namun gagal. Akhirnya Kim malah menggunakan korek api. Dari tadi kan bisa pakai korek api untuk menyalakan rokoknya. Akhirnya Kim menikmati berada di pulau itu karena merasa terbebas dari beban dan tidak ada yang mengejar untuk menagih hutang. Jadi bagi kalian yang hutangnya terlalu banyak, coba saja pergi ke sebuah pulau untuk menghindari tagihan debt collector. Di kemudian hari, Kim menemukan perahu berbentuk bebek dan membawanya untuk dijadikan tempat tinggal. Dia mencoba membuat jaring seadanya untuk menangkap ikan dan menangkap burung, walaupun akhirnya selalu gagal. Dan terpaksa ia memakai jamur lagi dan lagi. Ketika Kim hendak membersihkan kepalanya dari kotoran, Kim keramas dengan sabun di sungai. Karena hal itu, ikan-ikan di sekitar Kim mati dan mengambang. Kim kemudian membakar ikan-ikan itu untuk dimakan, meski ada rasa sabunnya. Pada malam harinya, ketika Kim tidur, ada burung-burung yang memakan sisa-sisa ikan tersebut. Kemudian pada pagi harinya, burung-burung itu pun mati yang kemudian dibakar juga oleh Kim. Akhirnya Kim bisa menikmati daging burung bakarnya. Setelah beberapa hari terjebak, akhirnya Kim mulai merasa betah berada di pulau itu. Lalu tulisan "Help" pun diubah menjadi tulisan "Hello". Dan di sisi lain, tanpa disadari oleh Kim, sebuah kamar ada seorang wanita yang selama ini mengamati Kim dari kejauhan dengan kameranya. Wanita itu bernama Kim Jung Hyun. Dia sudah mengurung diri di kamarnya selama 3 tahun. Jung Hyun setiap hari selalu mengamati dan memotret Kim, dan hasil fotonya selalu disimpan karena dia terhibur dengan tingkah konyolnya yang dilakukan Kim. Setiap harinya, ia selalu mengawasi Kim, dan Kim membayangkan mie kacang hitam karena Kim menemukan bungkus mie kacang hitam yang di dalamnya masih ada bumbu yang belum dibuka, dan mencoba membuat mie dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Namun Kim sangat ingin dan ngidam sekali makan mie hitam itu, dan terus berpikir bagaimana caranya membuat mie itu, sampai merasa putus asa dan ingin membuka bumbu hitam tersebut. Namun dia berpikir ulang dan mengurungkan niatnya. Kim mendapatkan ilham dari kotoran burung di atap rumah bebeknya, karena Kim melihat kotoran tersebut terdapat biji jagung dan juga biji sayur yang tidak bisa dicerna oleh burung itu.
dan Kim mengumpulkan kotoran tersebut dan membuat ladang untuk menanamnya. Dari kejauhan Jonghyun mengamati dan mungkin sambil bertanya dalam hatinya, ada apa dengan kotoran-kotoran burung itu? Kim mulai bercocok tanam seperti layaknya petani. Saatlah Kim menjilat keringatnya dan merasakan sensasi asin di lidahnya. Kim berpikir dia bisa membuat garam dari keringat di tubuhnya itu. Tidak lupa, Kim juga membuat orang-orangan sawah dari kemeja, jas, celana, dan dasinya. Tidak terasa sudah 2 bulan. Jonghyun memperhatikan tingkah laku Kim di pulau itu. Jonghyun ingin sekali berada di sana bersama dengan Kim sampai suatu kali ia ingin membuat pesan dalam botol kosong, dan pada malam harinya dia nekat keluar rumah dan menuju jembatan untuk melempar botol itu. Berharap pesan sudah dibaca oleh Kim. Semakin hari Kim semakin pandai dalam membuat makanan dari telur burung dan ikan bakar, yang tidak lupa juga ia melibatkan diri untuk berolahraga. Ketika Kim sedang berada di ladang, akhirnya Kim melihat ada tunas yang tumbuh. Ia sangat bahagia karena dia bisa berhasil bercocok tanam. Saat Kim mencoba berkeliling untuk mencari barang-barang bekas, Kim melihat ada sebuah botol di atas pohon berisi kertas. Ternyata itu merupakan botol yang dilempar oleh Jonghyun. Lalu Kim mencoba membuka kertas dalam botol tersebut yang isinya bertuliskan kata hello. Walaupun merasa aneh, tapi Kim yakin ada orang di luar sana yang sedang memperhatikannya dan membalas pesan tersebut dengan mengisikan kalimat menulis di tepi sungai dengan bertuliskan how are you. Sambil makan, dan Jonghyun yang melihat hal itu merasa sangat bahagia dan memotret serta mencetak foto itu. Pada malam harinya, Jonghyun mengirim surat balasan kembali yang kemudian pesan itu ditemukan oleh Kim, dan pesan kedua ini bertuliskan fine, thank you, and you. Kim merasa sangat senang dan kemudian dia membalasnya dengan menulis fine, thank you di tepi sungai. Akhirnya Kim melihat sayur-sayuran tumbuh di ladangnya. Ketika memindahkan orang-orangan sawah, Kim kaget karena melihat ada pohon jagung yang tumbuh di balik orang-orangan sawah, dan merasa sangat bahagia karena dia bisa membuat tepung jagung untuk membuat mie. Yun yang melihat bahwa Kim sangat ingin makan mie kacang hitam, dia berinisiatif untuk mengirimkan makanan kacang hitam itu ke pulau tersebut. Dia meminta kepada kurir restoran langganannya untuk mengantar beberapa makanan kepada Kim. Dan di sini juga ada adegan lucu ketika sang kurir mengantarkan makanan tersebut, ia menggunakan perahu bebek mengayuhnya ke pulau tersebut. Ketika sampai di pulau itu, dia bertemu dengan Kim dan berkata bahwa ada seorang wanita yang menginginkan kacang hitam untuknya dan ada beberapa makanan lainnya, dan bertanya Kimlah kepada kurir, siapa wanita yang telah menyuruhnya untuk mengantarkan makanan ini. Namun sang kurir pun berkata bahwa dia juga belum pernah bertemu dengan wanita tersebut. Kim pun terus menolak semua makanan itu dan meminta sang kurir untuk mengambilnya kembali. Dari kejauhan terlihat Jonghyun sangat kaget karena Kim menolak semua makanan itu, dan sang kurir pun kembali kepada Jun dengan mengeluh di depan pintunya bahwa dia merasa sedih. Dan gak habis pikir kenapa hal itu bisa terjadi. Lalu Jonghyun pun mengirim pesan kepada Kim yang bertuliskan I'm sorry. Karena tidak ingin membuat Jonghyun merasa sedih, Kim pun mencoba menghiburnya dengan bertingkah konyol. Jonghyun melihat dari kejauhan dengan tersenyum dan menangis bahagia. Akhirnya waktu yang dinantikan oleh Kim pun tiba. Saat jagungnya siap dipanen, Kim juga mengumpulkan sayur-sayuran lainnya. Dengan telaten, Kim membuat adonan mie, dan luar biasanya dia berhasil membuat mie dengan bahan-bahan itu. Akhirnya Kim mengambil bumbu yang selama ini dia simpan dan dia menaburkan ke dalam mie buatannya. Ia bersiap untuk menyantap mie itu. Mie yang dibuat lengkap dengan tambahan topping telur serta sayuran persis seperti yang di kemasan mie tersebut. Dengan rasa haru, Kim menyantap mie buatannya itu. Dia sangat menikmati mie kacang hitam yang selama ini dia inginkan. Walaupun hari ini biasa, namun dengan perjuangannya selama ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu tidak ternilai apabila itu berasal dari kerja keras kita. Di kejauhan Jonghyun melihat itu, dia merasa terharu dengan perjuangan Kim dan ingin mengirimkan pesan bertuliskan congratulations. Kim semakin merasa penasaran siapa wanita yang selama ini mengamatinya. Kim kemudian menuliskan who are you di tepi sungai. Ia merasa bingung dan merasa sangat tidak pede. Kemudian dia mencari foto wanita cantik untuk dikirimkan kepada Kim. Ketika akan mengirimkannya, Jun mengurungkan niatnya, dan Kim yang selama ini menunggu balasan dari Jun merasa sangat gelisah dan penasaran karena tidak mendapatkan balasan dan tuliskan kata why di tepi sungai. Di sisi lain, Jun kaget karena akun medsosnya berisi komentar tentang dirinya karena dia ketahuan selama ini dia berpura-pura menjadi seleb medsos dengan memasang foto wanita lain di akun medsosnya.
Dan dari situ Jung merasa sangat sedih dan malu. Di suatu malam datang hujan angin yang sangat lebat di pulau tersebut. Hujan tersebut memporak-porandakan seluruh kebun serta rumah bebeknya. Dan pada pagi harinya, Kim berkeliling untuk melihat kondisi pulau tersebut akibat badai semalam. Ternyata pulau itu didatangi oleh para petugas sosial untuk membersihkan bekas badai semalam. Kim berlari ketakutan untuk menghindari para petugas itu. Namun pada akhirnya, ia tertangkap juga dan dibawa ke kota. Ternyata ketika sampai di kota, justru Kim hanya ditelantarkan begitu saja di tepi jalan. Kim merasa sangat putus asa karena tidak ada lagi yang peduli kepadanya dan ingin mengakhiri hidupnya kembali. Sementara itu, Jong In panik dan berlari keluar dari kamarnya untuk mencari Kim. Di sisi lain, Kim berpikir akan mengakhiri hidupnya dengan loncat dari gedung tertinggi di kota itu. Ketika menaiki bis untuk menuju ke sana, Jong Hyun masih terus berlari mengejar bis itu sampai pada akhirnya ia berhasil naik ke dalam bus tersebut. Mereka saling berpandangan setelah selama ini hanya berkomunikasi melalui pesan dalam botol, dan pada akhirnya mereka pun bisa duduk bersama dan saling tersenyum bersama. Dan film pun selesai. Dalam film ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ada moral story, bagaimana terkadang hidup secara sederhana, hidup yang terasingkan itu menjadi lebih tenang bagi kita. Dan juga mengajarkan bagaimana kerja keras, hasil dari kerja keras kita akan lebih memuaskan daripada kerja secara instan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.